Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda Azizah Community yang saya hormati, yang saya taktimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cantik dan sholihah, Ibu Nining selaku sahibul bait. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, Allah itu romantis. Allah itu nggak pernah berkata kasar. Allah itu tidak pernah memberi ancaman kepada kita, sekalipun nyuwun sewu dosa kita saumpruk-umpruk. Ada orang yang duitnya banyak, diajak haji nggak mau. Kenapa? Aku takut dengan azab Allah di sana. Ada orang yang duitnya banyak, badannya sehat, waktunya luang, diajak umroh nggak mau. Kenapa? Dosaku banyak, aku takut nanti dibalas oleh Allah. Maka di dalam Asmaul Husna tidak ada satupun sifat Allah itu maha pendendam. Allah itu ingin membalas ini itu, enggak. Mulai dari awal Allah sudah memberikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu pengasih dan penyayang. Kalau orang memiliki kasih sayang cuma sekali, namanya bukan penyayang, sayang saja. Kalau penyayang berarti itu menjadi watak, menjadi sifat untuk menyayangi semua orang tanpa membeda-bedakan. Ya, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pemaaf. Tidak ada yang tertulis Allah itu maha pendendam, satu pun tidak ada. Itu satu bukti bahwa Allah itu luar biasa mencintai kita. Nah, cinta Allah kadang-kadang kita bilang aku cinta padamu, tapi diajak ngomong sengol. Tahu sengol, Bu? Ya, aku cinta padamu tapi kasar. Enggak. Allah itu juga memilih kata-kata yang indah untuk kita, sehingga sekalipun teguran kita tidak teguran, kita kadang-kadang tidak merasa kalau ditegur, saking halusnya Allah. Ya, dosa kita banyak, ditegur oleh Allah, tapi kita nggak ngerasa. Kenapa nggak ngerasa? Ya, suara saya jadi kacau. Sudah gampang, nanti gampang. Biasa kan pagi-pagi, biasa kan dingin-dingin gitu kan. Teguran itu kita cuekin. Kenapa? Karena Allah begitu lembut, begitu halus, sehingga kita tidak merasa ditegur. Coba Bunda lihat surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu surat ke-39. Ayatnya berapa? Ayatnya ke-53. Surat 39 ayat 53 Allah berungkap, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kalau Allah memilih kata wahai para pendosa, bisa enggak? Bisa.
Yang dimaksudkan melampaui batas, kita itu jadi orang kok kelewat batas. Kelewat batas itu bukan kulon progo, ya. Kelewat batas. Perbuatan kita kelewat, pemikiran kita kelewat, kebijakan kita kelewat, bahkan perbuatan dosa kita kelewat. Kalau kita bisa halus, kenapa kasar? Tapi Allah bisa kasar, pilih halus. Ini dari cara ngendiko. Allah itu tidak kasar sedikit pun, sekalipun pada pendosa. Pada orang yang banyak berdosa saja, beliau ngendiko, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, dolim. Coba berikutnya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang sudah kelewat batas saja masih diberi pengharapan, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Lah kok kita takut ke Mekah? Lah kok kita sudah langsung masang, wah aku pasti neng neraka. Boleh takut dengan neraka, tapi jangan memastikan, karena Allah menurut prasangka hambanya. Walaupun kita itu tidak pantas masuk surga, tapi jangan bilang gak pantas. Kita masih tetap berharap kita bisa ngicipi, bukan ngicipi, kalau neraka ngicipi. Kalau surga itu keabadian. Karena orang di neraka bisa masuk surga, orang di surga nggak bisa ke neraka. Bedanya di situ. Ini maha lembutnya Allah, maha romantisnya Allah, sampai manggil pendosa saja, wahai yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan putus dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah maha pengampun, maha penyayang. Coba Bu, kalau suami kita merangkul kita, kemudian bilang aku itu sayang padamu, nggak usah pakai maha, itu aja kita berbunga-bunga. Apalagi ini pakai maha loh Bu, ya. Terhadap siapa Bu? Pendosa. Heran nggak ini? Terhadap pendosa saja Allah masih ngendiko aku. Kalau kita dia, Allah maha pengampun, maha penyayang. Coba manusia, dosa kita banyak, mending gak kenal, mending udah, mending ini. Kalau kita banyak salah gitu kan Bu. Tapi Allah bilang dengan orang pendosa masih dengan bilang aku menyayangimu. Coba romantis enggak itu? Ya, saya kalau gitu itu bergetar loh sini saya. Kalau TikToknya nangis gitu terusan ya, ndredeg gitu. Kenapa kok ndredeg? Sebegitunya engkau ya Allah, tapi kami ini kok nggak tahu diri ya. Allah itu sebegitunya mencintai kita, karena dicintai dengan halus gak iso, dengan kata-kata yang indah. Ternyata dengan kata indah pun itu mempan. Ya, dengan wahai yang melampaui batas kan sama saja dengan sing dosane oke kan gitu kan. Coba kita Bu, kalau salah dibilang tukang salah, marah nggak? Marah walaupun salahnya banyak. Tapi itulah Allah itu luar biasa. Ini baru cara memanggil. Kemudian Allah memberikan ketentraman pada kita. Apa Bunda? Sekalipun semua orang benci padamu, semua orang menyakiti kamu, aku tidak pernah akan meninggalkan kamu. Coba Bu, semua orang benci, semua orang jengkel, tapi ingat, aku tidak akan meninggalkan kamu. Suratnya begitu pendek, sudah kita baca tadi. Kok tadi? Nah sudah sholat duha belum? Karena ngajinya jam 8, 7.15, nah setengah 7 sudah masuk. Duga lah, sekalipun cuma. Kalau loro kok ya minimalis banget, ya papat lah paling ora gitu. Nek polu kok ya kaya waktunya longgarmen gitu ya. Kita manusia itu kan suka yang sedang-sedang saja gitu, papat gitu. Oke Bunda, di surat Ad-Duha, surat 93 ayat 3, Allah ngendika ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, tidak pula membencimu. Surat
ad-duha memiliki asbabul nuzul. Ya, kalau hadis asbabul wurud, kalau Quran asbabul nuzul. Apa asbabul nuzul? Asbabul nuzul adalah sebab musabab turunnya ayat itu. Asbabul wurud sebab musabab turunnya hadis itu. Jadi beda. Kalau hadis itu wurud, kalau ini nuzul. Asbabul nuzulnya ini ketika Rasulullah SAW di masa kesekian, istrinya wafat, pamannya wafat, tidak turun ayat Al-Quran beberapa waktu. Dalam kisah itu hampir 2 tahun. Ketika Allah sudah memberikan ayat, kemudian vakum. Allah tidak memberikan ayat-ayat kepada Muhammad. Waktu itu Kanjeng Nabi sedih sekali. Kenapa Kanjeng Nabi sedih? Sudah pamannya meninggal, istrinya meninggal, tidak ada ayat yang turun untuk menenteramkan batinnya. Apa kata orang-orang kafir? Kata orang-orang kafir, Allah sudah gak mau sama kamu. Kamu sudah ditinggal, kamu itu tidak ada yang peduli. Ya, jadi istri udah nggak punya, paman nggak punya. Kenapa saya bilang istri nggak punya? Beliau itu punya istri banyak setelah Khadijah wafat. Ketika istrinya satu Khadijah, Ibu Permaisuri, Rasulullah tidak pernah menduakan Sayyidati Khadijah. Jadi saya bilang betapa sedihnya beliau. Yang membantu dakwahnya itu pamannya, yang membantu dakwah itu istrinya, semua bapak. Habis itu tidak turun ayat-ayat lagi, sedih. Dalam kesedihan itu diolok-olok oleh orang kafir. Semua udah gak ada yang mau sama kamu. Maka akhirnya Allah menurunkan ayat ini yang didahului demi waktu duha, demi malam. Artinya apa, Bu? Waktu duha itu waktu yang sedang. Waktu malam, kok waktu duka langsung bersanding demi malam apabila telah sunyi. Itu ada makna lugasnya, malam dia malam. Tapi malam telah sunyi itu berarti sepi yang menghimpit, kesedihan yang luar biasa. Maknanya seperti itu, ya. Jadi kalau ada kata malam yang sepi itu maknanya tidak sekedar oh ini malam jam 3, enggak, tapi suasana hati yang begitu berduka atau sedih. Maknanya seperti itu. Lalu Allah ngendika, ketika orang-orang kafir mengatakan kamu ditinggal Allah, kemudian Allah ngendika, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, tidak pula membencimu. Jadi ini romantisnya Allah, ketika semua orang benci, semua orang gak mau, Allah tetap mau dengan kita. Ini kan untuk Muhammad ya, karena Nabi kita Muhammad, tapi ini untuk semuanya. Kalau untuk semuanya kenapa bahasa Arab? Karena Muhammad orang Arab. Kalau Muhammad itu orang tajam ya pakai bahasa tajam gitu ya. Iya, ini karena orang Arab jadinya pakai bahasa Arab. Cukup di situ? Enggak. Mungkin Muhammad lupa dengan cinta Allah yang luar biasa. Maka Allah kemudian memberikan walal akhiratu khairul laka minal ula, yang kemudian itu lebih baik dari yang permulaan. Nah, ini bagian bawahnya. Kita lihat. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu melindungimu? Jadi diingatkan kembali Muhammad, ngopo kowe kok dadak wedi do diolok-olok? Ngapain kamu takut ditinggalkan? Aku gak meninggalkan kamu. Ingatlah, dulu kamu itu yatim, tapi aku mendapatimu dan melindungimu. Dulu kamu itu miskin, gak punya apa-apa, ya, tapi aku memberimu petunjuk. Dulu kamu itu bingung, tapi aku mendekatimu. Ini ad-duha. Makanya kalau di Arab, di Mekah itu kadang dibacakan surat ad-duha ketika sholat, itu ada orang tuh udah pada nangis. Kenapa dibacakan surat ad-duha nangis? Karena ngerti di situ Allah hadir sambil ngepuk-puk pundaknya orang-orang susah itu. Tenang, tenang.
Dulu kamu bingung, aku kasih petunjuk. Dulu kamu miskin, aku cukupkan. Dulu kamu yatim, aku temukan dan aku lindungi. Ingat, yang kemudian itu lebih baik dari yang permulaan. Todon brodus itu. Ya, apalagi kalau yang baca Sesudais, yang ngimami, terus diwaca apik banget suratnya Ad-Duha, kita nangis karena kita ngerti. Jadi surat Ad-Duha itu surat romantis. Surat Ad-Duha itu surat yang memeluk kita luar biasa dikala kita ketakutan, takut miskin, takut yatim, takut dibenci orang. Tapi Allah memberikan surat Ad-Duha. Ini tidak hanya di surat Ad-Duha itu tadi satu contoh, tapi di surat At-Taubah, surat ke-9, ayatnya berapa? Ayat 40, nggak saya baca karena panjang sekali. Surat ke-9 ayatnya 40. Ayatnya 40. Apa Bunda? Panjang sekali, saya matur sedikit saja. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Pun gak usah dibaca panjang. Ketika Rasulullah SAW, ya betul banget untuk dibaca nih ngomong, betul nente. Ketika Rasulullah SAW diperangi oleh orang kafir di Mekah, kemudian Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Malam itu rumahnya Rasulullah yang tidak begitu gede sudah dikepung dengan orang kafir. Tapi Allah nyirep ya Pak, membuat mereka tertidur semua. Dan ketika mereka tertidur, maka Ali bin Abi Thalib masuk. Ali menggantikan posisi Rasulullah. Rasulullah keluar ditemani Abu Bakar hingga menuju bukit atau gua Thur. Bukan Nur ya, Thur. Kalau gua Nur itu nanti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kali ini gua Thur. Kemudian pagi hari mereka terbangun, mereka ngintip rumahnya Rasul. Rasulullah masih tidur nyenyak. Jengkel dari semalam ditunggu kok gak bangun-bangun. Serbu, rumah dibuka. Ternyata yang tidur di situ Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pergi dari rumahnya tanpa ada orang yang tahu. Langsung beliau tinggal di mana Bu? Di Gua Thur. Kita tahu kalau ke gua di sana itu harus naik dulu. Makanya kalau dulu jamaah haji di atas usia 50 tahun nggak boleh ke Gua Hira. Umrah kalau udah tua nggak boleh ke sana. Kenapa? Karena kita naik, setelah naik itu turunnya tajam. Gua itu ada di bawah sana. Tapi untuk menempuh gua itu harus naik bukit dulu. Nah ini Bu, semua orang mengejar. Kalau Muhammad tidak nolong kamu Abu Bakar kan ketakutan. Kemudian turun firman ini, kalau Muhammad tidak bisa menolong, yakinlah Allah menolongmu. Maka Allah menolong dengan apa Bu? Banyak sekali cara. Di antaranya ada burung merpati keluar dari situ. Kemudian para tentara kafir bilang, lah nggak mungkin ada orang. Kalau ada orang ya tidak ada burung merpati di situ. Dah, itu kan jauh burung merpati kelihatan. Makin dekat kita tahu yang terbiasa diterangke. Ada apa? Omah onggo-onggo, rumahnya laba-laba. Enggak mungkin ada orang di situ rumah laba-laba. Hanya sekali. Jadi Allah memberikan perlindungan. Begitu romantisnya, sehingga Allah nanti kok biarpun semua orang tidak ada yang menolongmu, tapi Allah telah menolongnya, menolong manusia. Itu maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad. Ini di bagian bawah. Dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan begitu dikejar terjadi peperangan dengan jumlah Rasul yang sedikit.
tapi Rasulullah disertai oleh para malaikat yang jumlahnya banyak. Orang kafir berapa ribu, dia melihat ini yang mana yang harus aku panah, karena kena malaikat, nggak mati dong malaikat, ya. Nah di sini kemudian Allah ngendika dan menjadikan seruan orang kafir itu rendah. Orang kafir itu misalnya bilang gini, serbu, nggak ono sing krungu. Ya, Allah sudah membuat suara orang kafir itu rendah. Orang kafir yang bercacar nggak karuan karena dikomando, nggak ada yang mudeng. Suaranya orang kafir ya kayak saya kapan itu ya, serbu, nggak ada yang nyerbu. Sementara seruan Allah lebih tinggi. Ya, jadi perintah Allah itu lebih menggaung dalam tentara-tentara Muslim. Itu menunjukkan betapa Allah itu punya jiwa melindungi, ya, untuk kita semuanya dengan caranya. Itu yang kedua. Yang satu tadi memanggilnya mesra, yang kedua selalu menemani kita di saat kita disakiti orang, selalu merangkul kita dikala kita sedih, selalu mendekat kita dikala kita bingung, ya. Oleh itu romantis beliau tidak meninggalkan kita sedikit pun. Yang kedua apa? Kata Allah, kau selalu di hatiku, dengan catatan aku di hatimu, ya. Kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita, Allah mengakui, ya, kita itu ada di hatinya. Ini kebetulan hampir semua surat Al-Baqarah. Jadi kita baca surat Al-Baqarah. Kita itu selalu ada di hati Allah. Allah itu ingatannya ke kita dengan catatan kita mengingat Allah. Kalau kita nggak mengingat Allah, Allah juga nggak mau. Tapi kalau kita mengingat Allah, Allah lebih ingat, karena Allah tidak punya sifat pelupa, sementara kita punya. Bedanya di situ. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Tapi kita pakai kadang-kadang lupa. Maka ketika kita nggak bersujud pun Allah tetap ngasih makan pada kita, karena Allah nggak lupa. Allah nggak lupa kalau punya makhluk seperti kita yang butuh ini itu. Maka sekalipun kita pergi, kita nggak tahu diri, Allah tetap memberi apa yang kita perlukan. Hebat sekali, ya. Kalau kita udah enak dua rawa, gitu kan, dia aja nggak ngerti sama aku, kenapa aku harus ngerti sama dia gitu. Tapi kalau Allah nggak begitu. Kamu ingat aja deh sekali, asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan orang yang tidak sadar pun kasih oleh Allah. Tapi beda. Maka Allah ngendika, jika kamu ingat padaku, aku ingat pula padamu. Di mana itu? Di surat Al-Baqarah. Ayatnya berapa? 152. Di ayat 152 Allah ngendika, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Jadi kalau kamu ingat, aku ingat, lebih ingat. Allah lebih ingat. Itu ada di surat Al-Baqarah 152. Gak cuma ingat, ketika sudah ingat itu terus Allah bilang, kamu itu milikku. Seneng gak? Kalau ada orang, kamu itu milikku, bukan main senengnya, ya. Aku milikmu, kau milikku, sampai tadi lagu, ya. Nih ada WA banyak sekali masuk tuh, ya. Aku itu, kamu itu milikku. Nah, kalau sudah bilang kamu itu milikku, kira-kira semua tanggungan kita itu kan di-handle oleh Allah. Kamu milikku, Pak. Kita punya anak-anaknya sedih, kamu itu milik ibu. Anaknya bilang Rantidit, kamu itu milik ibu, berarti ibunya bertanggung jawab. Nah kalau Allah yang bilang kamu itu milikku, milik siapa? Milik yang maha kaya. Jadi maksud kita takut kelaparan? Enggak lah, ya. Milik kita, milik siapa? Milik yang maha melindungi. Masa kita takut kena bahaya? Enggak lah.
Kita milik siapa? Miliknya yang maha kuat. Kita ini. Masa kita akan tersesat? Wong kita miliknya sang penyelamat. Ya salam, ya salam. Masa kita tersesat miliknya ya hadi yang memberi petunjuk? Kita nggak akan tersesat, Bu. Luar biasa, ya. Kita itu milik Allah. Di mana? Masih di surat Al-Baqarah, turun sedikit, 156. Tadi 152. Surat Al-Baqarah 156. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku itu milik Allah. Kembali ya kepada Allah. Yang jamin kita siapa? Allah. Oke, kita keluar dari tema. Kemarin saya di WA orang, Bunda, tetangga saya meninggal, terus non muslim alias kafir. Saya boleh enggak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, ketika nanti saya takziah, saya ngomong apa? Kan kadang-kadang semoga husnul khotimah kan gitu kan? Ya, kita ngomong apa? Yang pertama jawaban saya, karena kebetulan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan siapapun boleh. Untuk siapapun boleh, bahkan ketika kita buka dompet duit entek ya boleh. Ya, ketika piring kita pecah, biar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat misalnya pohon tumbang, innalillahi, ya itu tadi buka dompet, waduh tinggal berjuang semua gambar Patimura Bapak Pedang. Ya, duitnya Patimura gambar pedang, bukan gambar Soekarno Hatta gitu. Itu berarti butuh perjuangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita ngomong itu? Itu sebuah pengakuan bahwa kita itu milik Allah, semua kembali kepada Allah. Terus orangnya saya tanya, emang orang kafir kalau mati kemana? Saya bilang gitu. Ya ke Tuhannya. Ya Tuhan dia itu sebenarnya Allah, cuma dia nggak mau ngakui. Kembalinya ke Allah. Emang orang kafir diciptakan oleh siapa? Ya oleh Allah. Nah, innalillahi itu kan berarti semua berasal dari Allah, kembalinya kepada Allah. Orang mau kafir, mau musyrik, mau apa, semua kembalinya ke Allah. Jadi boleh. Cuma takziahnya nanti cukup bilang turut berduka, semoga penjenengan diparingi sabar nggih. Nggak usah bilang husnul khotimah, karena kita udah ngerti dia nggak husnul khotimah. Merasa ngece gitu ya. Iyalah, kalau kita lihat orang nyun sewu gede banget terus kita ngomong langsing gitu kan ngece lah ya, menyek dah. Nah ini kita kan sudah tahu dia nggak husnul khotimah, kok kita reko-reko semoga husnul khotimah. Dari mana bisa husnul khotimah? Enggak. Jadi cukup bilang turut berduka, semoga penjenengan diparingi sabar. Yang diparingi sabar ki sing urip iki sing mati sembuh gitu. Kita nggak tahu gitu. Jadi ada bahasa-bahasa halus yang bisa kita sampaikan. Semoga penjenengan tetap kuat, sabar, melanjutkan cita-citanya. Itu bisa, tapi nggak usah pakai husnul. Semoga diampuni dosanya. Quran mengatakan dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Dia mati dalam kesyirikan, rasa sok menggaya gitu kan. Semoga Allah mengampuni dosanya, sudah jelas diampuni loh. Itu kan kura-kura dalam perahu gitu ya. Kita cukup bilang semoga penjenengan sekeluarga diparingi kuat, sabar. Kalau itu kan ini aja ya. Semoga itu cukup derek berduka. Kita berduka, nggak usah pakai akhirat. Kalau seperti diampuni dosanya, husnul khotimah itu kan urusan akhirat. Itu ada di luar wilayah kita, nggak usah diomongin. Gitu ya Bu. Ini tadi menyimpang tapi ada korelasi dengan kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu itu milikku kata Allah. Jadi sejauh apapun kamu itu tetap kembali ke aku. Udahlah, kamu mau main kemana? Tapi karena kamu milikku, besok tetap kamu kembalinya ke aku. Kamu mau ibarat anak nakal sekalipun, kamu itu kembali ke aku karena kamu itu milikku. Ya, jadi kalau ibu-ibu marah dengan anaknya, ya karena lu ning tetap diarep-arep, kowe tetap mulai wong kowe iki anakku gitu. Lah Allah seperti itu.
ya, kembali kepadanya. Lalu kita lihat itu tadi 156 di 186 ya, 186 karena tadi saya sudah matur kita Al-Baqarah dulu tak urutnya supaya enak bukanya ya Bu. Oh itu nggak pernah tinggal di kita loh, dekat sekali pada kita ya. Bahkan ketika kita panggil Allah itu serta-merta langsung lari ke kita kalau kita panggil. Kalau di dalam hadisnya, jika kamu sekedar melambaikan tangan mendekat, maka Allah merentangkan tangannya. Ketika kita maju satu langkah, Allah satu depan ya, kita cuma melakukan saat itu Allah langsung menyambut kita. Itu kalau dalam hadis. Kalau di dalam Quran, coba lihat surat Al-Baqarah ayatnya 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bila alahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, Muhammad sing dikon ngendikoi Muhammad kandakno lho, nek do tekon do goleki aku, maka sesungguhnya Allah itu dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Bahasa simpelnya, aku itu dekat dan jaluk apa wetake. Dah gitu toh. Nek dong goleki aku ki cedak jaluk apa wae tak wene. Tapi beberapa waktu hari yang lalu saya tulis ada seorang anak bertanya pada bapaknya, ini bukan bimbo ya, nanti terus disebut ada anak bertanya pada bapaknya, bukan. Ada anak bertanya pada bapaknya, ayah, kenapa sih ayah kok suka banget berdoa? Oh iya deh, berdoa itu senjata paling ampuh untuk mohon kepada Allah. Tapi ya, mana buktinya? Ayah tiap hari berdoa minta rezeki, aku minta duit ayah nggak punya ya. Ayah tiap hari minta diberi ini itu, mana hasilnya? Ayah nggak punya apa-apa. Kenapa ayah selalu berdoa? Anaknya protes melihat ayahnya selalu berdoa. Ternyata ayahnya menjawab, nah, dikala kita berdoa, kita tidak selalu mendapatkan sesuatu. Justru sering ketika ayah berdoa itu kayak ayah kehilangan banyak hal. Dia tanya, kenapa ayah masih berdoa kalau kehilangan? Berdoa itu tidak selalu mendapat sesuatu, nah. Terkadang berdoa itu malah banyak kehilangan. Kenapa ayah masih tetap berdoa kalau banyak kehilangan? Iya, kemarin ayah itu berdoa. Begitu selesai berdoa, ayah kehilangan kekhawatiran. Ayah kehilangan ketakutan. Ayah kehilangan masa depan yang gelap. Ayah kehilangan ini itu. Yang tersisa tinggal ketenangan. Jadi bukan dapat ketenangan, tapi karena hilang, dia ngomong ke anaknya, yang tersisa. Maka yang tersisa tinggal harapan. Yang tersisa tinggal ketenangan. Yang tersisa tinggal misalnya ya semangat untuk mewujudkan doa. Jadi orang berdoa, Bunda, tidak selalu mendapat. Kadang kita berdoa itu kehilangan apa? Air mata. Kemarin aku tidak berdoa, menangis setiap hari. Begitu aku berdoa, ketenangan muncul, hilanglah air mataku. Ketika aku tidak berdoa, aku gundah, aku sedih. Ternyata begitu berdoa, hilang kesedihanku. Ketika aku tidak berdoa, aku putus harapan, putus asa, pengen mengakhiri hidupku. Ternyata ketika aku berdoa,
aku kehilangan keputusasaan. Yang ada adalah harapan dan harapan. Jadi doa tidak selalu mendapatkan, bisa jadi kita kehilangan. Berdoa sering kita kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kemadorotan. Ketika kita nyuwun sesuatu dikabulkan, bisa jadi itu madorot. Tetapi Allah tidak mengabulkan, berarti Allah mengabulkan yang kita minta. Berarti Allah sedang menyayangi kita dengan menghilangkan kemadorotan dari diri kita. Itu Bu. Jadi jangan punya ekspektasi kalau kita berdoa itu mesti nanti dapat ini. Enggak. Kita itu enggak punya duit. Kita berdoa tidak dikasih duit plok, tapi kita diberi ghirah atau semangat dalam hati, sehingga kita enggak punya rasa capek, enggak punya wegah, terus kita berbuat. Itu namanya doa kita dikabulkan. Allah tidak plok-plok, ya Allah minta beras plok, enggak. Kaget kita nanti. Ya minta Yusuf, yang datang bukan Yusuf gitu. Ini kisah dulu tahun 2013 saya umrah bersama anak saya. Dia naik di Jabal Rahmah gitu. Aku pengen berdoa yang datang Yusuf gitu, karena menurut yang datang Adam, ternyata yang datang Yusuf. Duduk kan malah lebih cakep. Enggak, ternyata Yusuf tetangga. Karena dikisahkan di Jabal Rahmah tempat bertemunya Adam dan Hawa. Jadi dia waktu tahun 2013 masih boleh naik gitu. Dia naik, habis itu berdoa. Dosa berdoa enggak, minta aku tetap ke Allah, minta bertemu Adam di sini. Karena dia sudah lulus kuliah gitu, minta Adam ketemu di sini, maksudnya jodoh. Yang datang Yusuf. Nah, malah lebih bagus tuh Yusuf. Bukan Pak Yusuf Purworejo katanya. Sudah tua. Ketawa guru ngaji dia ya. Yang datang guru ngaji kroknya dia. Masya Allah. Ini Bu, kita nyuwun apapun ke Allah, Allah kasih. Allah dekat, kamu nggak usah takut. Jadi, tapi jangan sekali-kali punya ekspektasi bahwa Allah selalu memberikan apa yang kita minta. Kalau yang kita minta ternyata membawa madorot, Allah nggak akan ngasih ke kita. Jadi percaya itu, semua yang diberikan Allah itu yang terbaik buat kita. Saya tulis kata itu, Allah paling tahu kekuatan pundak kita, paling tahu. Apakah kekuatan pundak kita itu 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, Allah paling tahu. Sehingga kamu tidak perlu takut, karena Allah tidak pernah memberikan beban melebihi kemampuanmu. Tapi juga jangan terlalu girang, karena Allah pun tidak akan memberikan beban di bawah kemampuanmu, terlalu enteng. Apa yang saya ilustrasikan di sini? Lebaran, ini cerita. Ada orang WA saya menjelang Lebaran. Bunda, size sepatunya berapa? Saya tahu itu pasti orang bingung mau beliin apa saya gitu ya. Saking bingungnya dia, ya kok opo itu bingung. Akhirnya dia WA-nya, Bunda, size sepatunya berapa? Saya bilang, size sepatunya ini. Ternyata dia bilang, yang itu ternyata habis ukurannya. Nah, saya dibelikan lebih gede. Saya tahu ini bagus, ini mahal, tapi nggak nyaman blas karena lebih gede. Coba kalau saya dibelikan lebih kecil, juga nggak nyaman sekalipun itu mahal, ya kan Bu? Maka Allah tahu ukuran pundak kita. Allah nggak akan ngasih lebih gede atau lebih kecil. Kalau pundak kita 2 kilo, nggak akan dikasih 3 kilo, juga nggak akan dikasih 1 kilo. Jadi yakinlah bahwa semua masalah penjenengan, masalah saya, masalah semua orang itu sudah ukuran pas. Saya ngomong pas apa bonek ini sebelum pilkada Jogja ada yang pasangan pas gitu. Jadi ngomong pas raeto, ngomong happy raeto, aduh susah aku. Happy itu nomor 1, nek pas nomor 3. Akhirnya happy ram lebu, pas yo ram lebu. Iya, Pak Esto. Kita nggak usah mikir gimana jalani aja, pilihan Allah yang terbaik. Saya sudah matur di sini dulu, dimanapun ketika kita dapat darpres jilbab yang tidak kita sukai, tapi itu pilihan Allah, ternyata barang dipakai cantik.
Tapi kita punya milih sendiri dipakai ternyata diketawain orang, wah nggak pantas itu. Pak Hasto itu jadi wali kota Jogja pilihan siapa? Allah, kita nggak milih kok. Itu kan? Ya sudah, dan Allah. Sampai akhirnya kita bilang Pak Prabowo pun itu pilihan Allah. Ada apa di baliknya? Allah yang tahu. Mungkin untuk menyadarkan kita ya pakai yang kayak gitu. Tadi udah matur. Allah pakai kelembutan nggak bisa kok. Kita nggak peka terhadap apa? Teguran Allah. Jadi Allah menyuruh orang-orang hebat menegur kita, kita nggak mempan. Kita maunya itu. Sampai sekarang sudah pasang foto presiden belum? Kalau saya nggak pasang. Karena saya dilema. Di daerah Magelang itu ada panti asuhan. Dia pasang itu masih Pak SBY yang nusuk kalah. Nah akhirnya ketika ada tamu dikritik, karena ini kok udah lama sekali nggak diganti gitu. Saya pengalaman dari situ. Waduh, ini kalau aku pasang presiden itu nggak pakai wakil, kan malah menimbulkan pertanyaan. Sekaligus nggak pasang, dikebaki foto ini struktur organisasi, tata tertib anak gitu, jadi dindingnya panti udah kebak gitu aja dengan ya itu tadi ada susunan pengurus, ada ini semua dipasang di situ. Para pramasang presiden piye, masang presiden ranganggo wakil piye, nek wakilnya tak pasang kok aku tambah mumet gitu ya. Jadi akhirnya apa? Oh rasa dipasang adil. Nanti kalau mau akreditasi ya, waduh, karena sudah penuh jadi kami nggak kepikir gitu aja wis rampung. Foto kue sing neng kono ngurusi segala macam ra ono foto deh. Insyaallah. Apa itu dagelane negara Indonesia. Yaitu kalau nggak ada intermezzo nggak bagus. Tuh oke. Ini Allah dekat pada kita. Sewaktu-waktu kita panggil beliau datang, sewaktu-waktu kita minta beliau kasih. Cuma kita harus peka bahwa Allah ngasih tidak harus seperti yang kita pinta, tetapi selalu yang terbaik. Tuh. Ya, wes njaluk nang koncone wis le awes sithik isa digrenengi ya. Awes sithik isa dilokke ndulak njaluk gitu kan. Coba njaluke nang Allah, kasihnya banyak, Allah seneng gitu. Itu kalau kita minta. Terus sudah tidak perlu menyakiti, cara memanggilnya bagus, Allah selalu menemani kita. Yang terakhir, Allah selalu mencintai kita tanpa ujung, tanpa pangkal. Artinya apa? Sepanjang hayat Allah mencintai kita. Di surat Al-Ahzab surat 33, surat 33 itu surat Al-Ahzab ayatnya 43. Surat 33 ayatnya 43. Ya, Allah mencintai kita. Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya, jadi memberi cahaya, Allah itu tidak membiarkan kita dalam kegelapan, dalam kesusahan, dalam kesedihan, sama sekali enggak. Allah kasih terang. Ini yang disebut Allah mencintai dengan caranya. Lah penerangan dari Allah itu yang tahu cuma kita dan Allah. Kalau kita pandai untuk mencari hikmah, pasti semua itu ada. Cari hikmah, pasti semua itu ada. Makanya nyun sewu, terkadang kalau ada orang curhat ke saya masalahnya, saya itu nggak ngomong sabar, tapi saya ngomong, Anda penjenengan nak perempuan hebat, perempuan kuat,
maka dipilih oleh Allah untuk menerima beban yang berat. Karena kalau saya bilang sabar itu nanti malah ngelobrok berat. Ya kan sabar kok. Iya. Kalau ada orang punya masalah, saya hadapkan ke wajah saya. Pundaknya saya pegang. Kamu hebat, kamu kuat, kamu dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu yang hebat, untuk menjadi ini. Jadi semangat. Allah mencintai dengan caranya, bukan cara kita. Kalau kita itu mencintai kan dilus-lus ini, enggak. Anak saya Bunda ketika kecil main hujan-hujanan, saya paksa gendong saya bawa masuk. Nangis enggak? Nangis. Tapi saya bilang, Mama, Ibu cinta kamu, supaya kamu enggak masuk angin, supaya kamu enggak sakit. Maka seperti ini, nangis. Saya mencintai anak saya dengan cara saya. Iya kan? Allah apalagi? Allah mencintai kita dengan cara Allah yang berbeda dengan cara kita. Oh si A, kalau tak kasih duit banyak, dia kokean pola. Makanya rezekinya tak persulit, biar dia rajin ini itu caranya. Kita menjadi orang yang nyuwun sewu kadang lupa ibadah. Dunia terlalu menghibur kita. Allah kasih sandungan, jebret. Ternyata begitu ada sandungan, Masya Allah, kita kemudian rajin, kita mohon kepada Allah. Ya apa? Ya ini cara Allah mencintai kita. Cuma kita saja yang kadang-kadang enggak. Cerita, ada anak alumni panti asuhan gitu. Bunda, saya pengen ke Bunda. Bunda nggak ada, Bunda di Mekah. Kapan Bunda kuntur? Nih, habis itu Bunda saya pengen ketemu Bunda. Masya Allah, rumahmu Magelang mana? Bunda besok pagi ngisi di Magelang. Bunda selesai jam 9. Kamu bisa ketemu? Nggak bisa Bunda, saya pengen ketemunya cuma sama Bunda toh, cowok. Ya sudah, kamu hari Senin libur kan besok? Iya Bun, kamu ke rumah. Saya tengah malam ditelepon orang, dikabari kakaknya pengasuh meninggal, dimakamkan besok jam 10. Aku bilang, Nak, kalau mau ke Bunda harus sebelum jam 9 atau setelah jam 1, karena Bunda mau takziah. Pagi habis sholat subuh dari Magelang, naik motor sendiri. Habis itu deprok suku dengkul saya dipeluk nangis. Saya pagi-pagi udah beli makanan, beli apa jauh. Saya tahu ini anak baru nikah tahun habis lebaran kemarin gitu. Ya udah nikah, lulus S1 UAD, terus dapat kerja SAE, berani nikah dengan teman satu letengnya. Dia nangis. Saya tanya, kenapa nak kamu nangis? Terus sampai begitu, Bunda saya minta maaf. Mungkin dosa saya sama Bunda banyak. Kesalahan saya di panti dulu banyak. Saya nggak bisa menjadi contohnya adik-adik. Saya kayak ditulan, saya naik lunga pamit bla bla bla. Padahal anaknya itu ganteng, pinter, lulus sarjana, memang lulus gitu. Tapi memang agak bandel. Artinya piket itu bukannya nyontoni adine, tapi kalau nyapu itu malu. Nyapu itu malu katanya. Terus sudah dicontoni bapak mau saya kamar mandi, dia juga enggak. Bandel gitu. Terus tanya, saya pikir kenapa anak ini? Dia cerita, Bunda saya setahun menikah belum genap, istri saya hamil, terus keguguran, dikurat. Habis itu 2 bulan berikutnya hamil lagi, dinyatakan dokter lemah, harus dikurat lagi. Terus ini banyak dia cerita. Saya kerja di sana baru 2 bulan, saya keluar karena sekolahannya nggak mutu. Saya pindah lagi, nggak dapat kerjaan. Sampai ini sekarang saya bingung. Mungkin ini karena dosa saya Bunda yang terlalu banyak bla bla bla. Jawab saya, Pak, Allah mencintaimu dengan caranya, Nak. Kamu baru pengen anak, tapi sebenarnya bagi Allah kamu belum pantas punya anak. Kamu baru pengen anak, tapi kamu belum butuh anak. Itu hanya kepinginan. Coba bayangkan, istrimu guru TK honorer, berapa bayar? Walaupun rezeki itu milik Allah. Terhamil, baru habis nikah langsung hamil. Kamu kerja belum? Di SD, umur kamu baru 25, Nak. Baru 25 kebelet nikah. Tapi daripada nggak kena, ya udah tak nikah gitu. 25. Allah tahu yang terbaik. Andai kamu punya anak, maka anakmu itu nggak kopeng.
Kamu juga tidak bisa, orang punya anak itu nggak cuma anaknya dilelo-lelo, kebutuhan ini. Nah, oke, Bunda tidak merendahkan kamu, tapi Bunda hanya penyambung ngendikane Allah, bahwa Allah mencintai kamu. Sekarang coba ambil hikmah terbesar. Apa? Tak suruh ngambil hikmah. Ternyata memang belum pantas dia untuk punya anak di usia 25, belum kerja semua, masih ini gitu. Jadi ya, terus kemarin saya telepon, "Nak, kamu itu punya tabungan banyak, kamu ke rumah. Kapan Bunda?" Habis pilkada, habis milih, terus ke rumah. Dia kabut, dia nangis. Ternyata dia itu masih punya tabungan 10 juta di panti. Karena panti itu gini Bu, saya cerita, kalau ada ibu-ibu kasih uang untuk operasional panti, itu untuk operasional, seperti bayar sekolah, bayar kalau mereka sakit, beliin baju, beliin apa. Tapi kalau dikasihkan anak langsung, diamplopi 25.000, 30.000 itu pasti kami bilang, "Nah, separuh ditabung." Karena kalau tidak begitu, dikasih 50.000 langsung lari tuku kembang api, lari itu Bapak nggak mutu. Kalau makan kan semua sudah disiapkan Bu, yang dibeli gitu. Jadi kalau ada orang misalnya, "Oh ternyata duit ini dijalui pengurus," itu tidak diminta. Jadi ada anak yang bisa keluar itu sampai punya tabungan sampai 10 juta sampai ini. Jadi mereka kena tinggal di saat kondisi seperti ini. Istrinya masuk rumah sakit, digoreng ini dapat uang 10 juta itu sangat-sangat bermanfaat. Terus ada yang belum punya kerjaan, buka bensin lah kecil di luar gitu, minim itu 4 juta dia pulang itu dapat. Ada anak yang bisa beli motor karena tabungannya 19 juta. Jadi orang kan nggak ngerti, kalau nggak ngerti komennya enak saja. Itu dia dijalui pengasuh, enggak. Penjenengan nggak tahu semuanya, bahwa kita memikirkan sampai dia keluar, nggak cuma di sini gitu. Jadi kalau di amplop dibuka berapa isinya? 50 Bu. Nabung minim 25. Tapi ada anak hemat tuh, aku nabungnya 40. Tuh aku nabungnya ini. Jadi nanti setahun lebaran dibuka kamu pulang, jatah dari Bunda segini nih segini, kamu mau ambil tabungan berapa? 200 aja. Ya udah 200 aja udah pulang bawa 1 juta lebih kok. Sisanya masih tetap di situ terus. Jadi ada pengasuh yang khusus nyakti tabungan si A si B itu Bu, ya itu bisa. Nah ini yang terakhir tadi, Allah mencintai hambanya dengan caranya, bukan cara kita. Kelihatannya diberi masalah, tapi itu bentuk cintanya Allah ke kita, supaya kita kuat, supaya kita hebat. Kalau kita diuji, dari mana kita kuat? Ya, nah, kita selalu positive thinking bahwa Allah segalanya untuk kita. Terima kasih, itu saja. Monggo tanya jawab, boleh 15 menit. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Ya, ada mic biar yang lain dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Eni Harjanti, saya mau bertanya tadi dikatakan bahwa perbuatan yang melampaui batas. Ya. Mohon berkenan Ibu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi saya pribadi, perbuatan yang melampaui batas. Kadang-kadang secara tidak sadar saya pribadi melakukan perbuatan yang mungkin bagi saya itu sudah biasa, tapi ternyata di dalam isi kajian ini saya pribadi khususnya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang hanya sekilas saya pikirkan, tidak saya dalami secara mendalam. Nah di saat ini kami mohon Ibu memberikan contoh yang sehari-hari yang saya lakukan yang termasuk melampaui batas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Atau satu? Yang mau bertanya lagi di luar tema ini, boleh. Sambil nunggu. Terkadang kita itu yang dimaksud batas itu pasti aturan.
aturan itu bisa syariat, ya. Terkadang kita tidak mengikuti aturan, kita melampaui. Melampaui itu ada melampaui lebih, kalau melampaui itu lebih biasanya. Tapi pelitnya yang melampaui batas itu hebatnya. Jadi misalnya contoh keseharian, kita tertawa melampaui batas. Batas tertawa itu apa toh? Rasulullah tidak pernah tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Tapi kita apa? Kalau sudah senang, naik guyu, masya Allah, itu tertawa. Kita melampaui batas dalam apa? Membelanjakan rezeki kita. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, kan secara aturan ada plot-plot tertentu. Bahkan kalau saya bilang 50% itu untuk kehidupan kita, 30% itu untuk kebutuhan ketika kita ngobrol tentang manajemen keuangan, ya. 50% itu untuk keluarga. Kemudian yang 30% itu untuk bayar-bayaran. Oh, bayar sekolah, bayar listrik, bayar ini itu. Yang 10% itu untuk dana sosial supaya kita tidak jadi orang pelit. Dana sosial itu memang kita sisihkan. Kalau kita bilang engko nek turah tak kok infak ora turah. Engko nek turah tak nilai wong loro enggak turah. Jadi memang ada 10.000 yang kita sisihkan untuk, kalau ini pura-pura uangnya 1.000 ya. Jadi yang 10.000 itu memang disiapkan untuk dana sosial. Yang 10.000 nabung. Tabungan itu ada, ini bukan pelit, ini manajemen, jadi tetap ada dana sosial. Tapi kadang kita kan melampaui batas, hanya pengen diwahki misalnya. Kemampuan kita sebenarnya tuku daster yang Beringharjo 30.000, tuku daster manja. Siapa manja? Ivan Gunawan. Lah wong daster 700.000, lah ngapain gitu? Yang Beringharjo untuk pirang-pirang kopi gitu. Ini kan namanya melampaui batas dalam urusan keseharian kita. Boleh kok. Kalau gajiku seberapa, untuk hal-hal yang penting sudah belum, sehingga saya beli daster segitu. Malah ketok nek aku ngono nyetra tau salin meli yo. Tukoke murah ning akeh nanti bedino ganti lambi gitu. Nah, ini melampaui batas. Berteman melampaui batas. Kamu adalah temanku. Tidak layak seorang teman itu mengetahui semua yang ada dalam diriku. Ada batasan-batasan tertentu sehingga teman itu. Jangan semuanya, karena tidak sedikit orang yang menjadi bestie hari ini besok nggak cocok. Akhirnya ketika semua sudah diomong, kayak bubarlah nangis-nangis gitu. Itu enggak, masih ada filter. Mana yang pantas aku ceritakan, mana yang tidak pantas aku ceritakan. Jangan melampaui batas sampai dolim. Apa yang disebut dolim? Memposisikan sesuatu tidak pada posisinya. Ini konco, ini anak. Lah kok bisa demi koncone anaknya disia-siakan? Itu namanya dolim. Tahu Bu? Dolim itu dicontohkan gampang. Memposisikan sesuatu di luar, tidak sesuai posisinya. Saya ambil contoh paling gampang, jilbab keset, sepatu disunggi. Sepatu dipakai topi, topi dipakai kaki, itu namanya dolim. Nah, ketika kita menyia-nyiakan anak demi tetangga misalnya, itu dolim. Jadi dolim itu tidak harus mukul, tidak harus apa, tapi dengan perlakuan. Nah, itu yang disebut dengan melampaui batas. Benci, kita membenci orang itu karena Allah, walaupun Allah tidak punya sifat benci. Orang itu dolim, orang itu pengkhianat, kita benci karena Allah. Tapi jangan bencinya kelewat batas. Saking lewat batas kita tidak bisa membedakan mana perilaku pribadi dan mana itu kewajiban. Orang yang kita benci pakai baju api, tapi karena kita benci, kita ngomong, "Wah, bikongno dinggo tetep rapatut." Nah, pakai baju api banget itu tadi. Bajunya bagus, cuma yang pakai orang yang kita benci. Ini namanya melampaui batas. Jadi kita sewajarnya sesuai dengan syariat. Oke, satu lagi, dua lagi. Ya, ya ada. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu romantis untuk hambanya, tentu saja kita sebagai hambanya setelah kita bahwa Allah itu romantis, pasti kita juga ingin romantis Allah agar kita bisa istilahnya bermesraan dengan Allah. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan kita kepada Allah agar tetap romantis? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Bu, salah satunya kita kenali sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu maha lembut Bu, kita ngomong pelan aja Allah itu mireng. Kenapa pikir nganggo teriak-teriak? Iya kok saya bilang gitu. Tanya, saya nggak gimana Bu Titik. Saya cerita bagusnya. Kemarin saya umroh dengan putrinya Bu Titik. Di sana ngetawain orang. Kenapa Taufa kok teriak-teriak? Wong Allah itu batin aja mireng, tapi karena batin nggak boleh. Di batin kan nggak boleh Bu, dikir itu harus disuarakan. Tapi suaranya lembut baik toh. Wong Allah ki lembut bae perso. Kenapa? Subhanallah, walhamdulillah. Namun kita itu subhanallah, walhamdulillah. Itu mireng kok. Coba ibu-ibu dikir dengan pelan kayak gitu. Loh kenapa? Ya kapan-kapan. Karena saya besok pagi itu membawa tema dikir nentrem ke pikir. Tapi di situ ada bagaimana cara dikir yang benar. Qurannya piye, Al-Anfal 55 piye, dengan suara yang lembut, dengan rasa takut, dengan apa itu dikir. Lah kalau dikirmu teriak-teriak itu sama saja kamu bilang Allah nggak patek mireng gitu. Itu Allah itu lembut gitu. Jadi kalau kita kepingin ini kenali sifat-sifat Allah. Sifat Allah lembut, sifat Allah itu bijaksana. Jadi apapun yang kita lakukan insya Allah Allah maklum. Tapi terus jangan sakarmu dewe karena dimaklumi. Tetap apa? Sesuai dengan tuntunan. Jadi tadi kenali, yang kedua belajarlah sesuai dengan tuntunan. Ya. Yang ketiga apa Bu? Istiqomah. Supaya istiqomah bagaimana? Diberi ilmu tentang amal kita. Kenapa toh aku kalau nggak sholat kok sedih? Kita harus tahu ilmunya. Oh ternyata sholat itu begini, sholat itu begini, makanya aku rasa sholat sedih. Kenapa aku kalau nggak duka kok sedih? Ternyata duka itu sedekah. Ya di hadis sahihnya kapan-kapan duka itu sedekah. Jadi setiap tulangmu, setiap ini anggota badan itu sedekahkan. Dan semua itu ternyata formulasikan satu ini duha. Duha itu sedekah. Selain sedekah ya disitulah kita mengharapkan. Makanya nggak usah berlebihan nendongo. Dawuhnya udah itu 4 rakaat pagi. Saya coba kesininya jam 7.15. Bagaimana saya sudah mandi, sudah ini dan siap, sudah begini kalau perlu kita sholat duha. Dan itu sedekah. Jadi kita istiqomah. Caranya diberi ilmu supaya kita ngerti. Ngapa aku nek ra ngaji kok gelo? Kenapa kalau aku tidak hadir ke pengajian ki nyesel? Karena aku tahu ilmunya. Ilmunya apa? Jalan pintas menuju surga. Ya jadi kalau nggak berangkat, berarti kita kan kehilangan jalan untuk menuju surga. Maka aku berangkat gitu. Itu ya. Jadi diberi ilmu tentang apa yang kita lakukan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu melakukan sesuatu tanpa kamu ngerti ilmunya. Cukup? Satu lagi? Enggak, satu lagi. Banyak Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun mau tanya. Kadang-kadang kita kan ibadah itu punya kayak ibadah malam gitu ya, gitu kan. Kadang-kadang kita kan ibadah itu kan harus dipaksakan. Kita tuh untuk hijrah harus kita paksakan gitu kan Bun.
Terus memang sih terasa berat banget gitu kan. Tapi nek kita nggak laksanakan itu siapa sih nyesel gitu kan. Padahal sebenarnya bangun aja ya. Padahal nek nggak bangun itu ya nggak bisa tidur nyenyak juga kepikiran gitu Bun ya. Nah, itu gimana ya caranya Bun ya, biar kita tuh selalu ini enggak harus maksa. Maksudnya tuh ibadah yang kita paksakan itu apakah Allah ridho gitu. Terus satu lagi Bun, kan konotasinya kalau orang bersedekah itu, saya juga nggak bisa menerangkan ke orang juga ya Bun, karena bukan wilayahnya saya di situ. Tapi selalu saya dengar gini kan, karena di lingkungan saya itu orang bersedekah itu lebih punya untuk kita aja masih kurang, masa harus sedekah tuh. Nah saya kan nggak bisa menerangkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Bu, saya pernah membaca judul di sini. Kalau sudah lupa ya besok diulang lagi. Wong saya itu selalu berdoa jangan do lupa ya. Kalau sudah Bu Ella tanya, Bunda besok judulnya apa gitu, aku mudah-mudahan do lupa. Saya bingung gitu. Sampai selalu saya bilang, Mbak aku minta masukan. Artinya diberi masukan yang diinginkan. Apalagi ustadzahnya kan banyak. Saya khawatir kalau yang saya terangkan hari ini sudah diterangkan kemarin. Tapi ibu-ibu juga pinter. Bakul gudeg ini bahannya podo, nih rasanya kok beda ya. Gitu. Ya Bu ya. Jadi bakul gudeg itu bahannya sama kan Bu? Tapi rasanya sama nggak? Enggak. Itu ya sudah gitu. Makanya saya tadi bilang, Mbak Ella kemarin ibu tak cari nggak ada. Saya ngisi sirotis kemarin di Mbak ibunya kok. Itu luar biasa. Tak tanya kemarin Bu Istiqomah, tak tanya. Terus ini mana? Gitu terus saya ngisi di daerah asalnya Bu Ella, Bu Nining itu luar biasa Bu. Beliau panitia itu menyiapkan snack 2.500 kurang. Itu hampir 3.000, jadi saya ketok cilik di sana gitu. Ya, Titik nanya tadi. Saya pernah baca di sini. Tak kurang cara setan menggoda. Ketika kita menyadari bahwa setan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri di surat Al-A'raf ayat 17, maka itulah semangat kita untuk selalu berbuat. Bahwa ketika ada keresahan, setan ini. Ada kemalasan, setan ini. Ada halangan, setan ini. Jadi setan tak kurang cara menggoda. Kalau tidak di sini, saya sampaikan di Autobrida. Kayaknya pernah gitu. Jadi setan itu kan dinas, udah dapat SIM, surat izin menggoda. Ya. Jadi dia bilang, akan aku goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi terkadang sudah dengar telinga kita adzan subuh, Masya Allah, setannya menggelayut di punggung. Setelah di punggung kita tepuk-tepuk, pergi, kita duduk. Kita pakai ilmu kesehatan gayanya. Bangun tidur nggak boleh langsung lari, suruh duduk dulu. Begitu duduk, setan pidaning kaki, suruh turun dari kasur susah malah duduk karo gitu. Sedih itu, jadi terus maknyut bahwa iki setan. Sampai kapanpun setan adalah musuh. Ya, maka perlakukan ia sebagaimana musuh. Itu paling mustajab ya, menyadari bahwa itu tingkah pola setan. Mau apa males buat setan, ya setan udah oke. Bu Titi, karena kapasitas orang berbeda dari lingkungan. Kalau yang ngomong ustadznya mungkin oke. Yang ini Allah Bu Titi, padahal Bu Titi punya ilmu banyak, tapi orang ngopo sih gitu kan. Nah, orang ini sebenarnya nggak paham saja bedanya sedekah dengan zakat. Zakat itu pakai kata bila mampu, seperti haji. Tapi kalau sedekah, kalau infak, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Infakkan, sedekahkan rezekimu baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi sempit pun kita disuruh sedekah. Apa bedanya sedekah dan infak? Infak itu milik kita, sedekah tidak harus milik kita. Infak itu ya, kalau badan kita wakafkan itu banyak.
banyak ya, infak rata-rata uang milik kita. Sedekah tidak, Bu. Ketika saya berkata dengan penjenengan, Bu, besok kita baksos nggih. Saya butuh 600 kaleng roti. Terus penjenengan nyaosi roti. Saya enggak. Tapi saya ada nilai sedekah di situ. Sedekah ilmu, sedekah ide, sedekah motivasi, penjenengan sedekah dengan duit. Terus lagi, Bunda kita kumpulin mekena pantas pakai, mau saya bawa kemana? Penjenengan datang, Bunda ini dari Aziza 200 mekena. Sampai rumah saya panggil mbak, 3 mbak yang biasa di rumah, mbak dibongkari. Kalau yang anyar ya wes, kalau yang lawas coba dicek, disetrika, di ini belum, bau apa enggak ini. Nah mbak-mbak yang ikut itu pun bersedekah. Karena bersedekah itu Allah ngendika tidak berikan duitmu, tapi berikan rezekimu. Ada yang rezekinya tenaga, ada yang rezekinya pikiran, ada yang rezekinya ini, semua kita kerahkan. Itu sedekah. Maka terakhirnya Rasulullah memberikan contoh dengan mudah, senyummu itu sedekah. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau sedekah itu bisa dengan apa saja yang kita miliki, bahkan sekedar ide. Ya, ide saya bilang itu loh Bu, ada sumur yang rusak, padahal sedekah sumur itu paling luar biasa. Akhirnya saya ngomong di sini dapat berapa, di sana berapa. Saya telepon Panggang Wonosari, butuhmu berapa? Ini ada 21 juta. Dah, saya ikut sedekah. Andi ya kebetulan ikut urun, Andi tidak urun pun saya ada nilai sedekah, yaitu memberi jalan, gitu ya. Itu bedanya. Jadi sedekah haruslah Bu. Masa petok tanggone ra senyum. Ya benar ya, senyum. Tapi juga jangan senyum-senyum aja. Ada orang beda senyum, ya. Ada orang kerja bakti kayaknya delok karo senyum, ya enggak boleh gitu ya. Itu yang terakhir. Oke, itu saja yang saya aturkan. Sudah hampir setengah 10, oke, cukup yang saya sampaikan. Banyak salah, mohon dimaafkan. Kapan-kapan penjenengan boleh request Bu. Penjenengan punya problem apa, request sama pengurus, minta tema ini, nanti saya akan insya Allah turuti ya. Jadi kadang-kadang gitu, di tempat lain juga ada request, saya bilang gitu, sebentar saya nanya jamaah, ternyata jamaah yang usul ya. Di kampungnya ada problem apa yang sulit untuk ini, jadi dia pengen pulangan gitu ya. Terima kasih, banyak salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.